Kali ini kita mencoba untuk menguak kisah legenda Putri Pukes jadi batu. Putri Pukes di Laut Tawar. Penampakan goa Putri Pukes dari luar. Benarkah Putri Pukes karena menoleh ke belakang dia menjadi batu? Inilah misteri yang belum terpecahkan. Dengarkan kisahnya berikut ini. Ini kepalanya sama dulu kayak kepala kita, anda nyatu di atas. Nyatu ya? Nah, ini mata, hidung, mulut, badan. Ini sejarahnya pengantin baru. Pengantin baru. Darah baru mau diantar ke tempat lintu baru. Lintu barunya di Kabupaten Bener Meriah. Yang darah baru dari kampung seberang danau ini, Kampung Nosar namanya. Nosar ya? Nah, jadi mamanya berpesan sama si Putri. Kalau kau pergi tempat suamimu sudah saya izinkan, tetapi nanti di perjalanan janganlah kau menoleh ke belakang. Karena hujan di luar sama badai-badainya, lalu rombongan si Putri masuklah berlindung ke dalam gua nih. Nah, setelah berhenti hujan lalu rombongan keluar, dicari-cari Putri nggak ada keluar. Akhirnya dicari balik ke dalam nih, rupanya sudah mengeras dia di sini. Masya Allah. Nah, jadi dulu dibilang orang ini Putri menangis. Kenapa dia menangis? Karena dalam kegelapan dia tinggal sendirian di sini. Lalu dia air matanya jatuh ke badan lalu membesar, akhirnya mengeras seperti sekarang ini. Nah, jadi kenapa dia jadi beku? Karena ada kejadian di luar, teringat dia sama ibunya. Nah, lalu dia menolehlah ke belakang. Mungkin dia lupa akan nasihat nasihat mamanya lupa dia. Nah, jadi kalau anak-anak harus patuh sama orang tua. Jelas. Nah, ya. Dengar ya? Nah, ini sejarah. Ya, sejarah. Sejarah ini betul. Nggak ada bisa di karang-karang. Jadi silakan foto-foto terus. Ya Pak, makasih Pak ya. Ya. Ya, atas infonya. Insyaallah. Ini Putri Pukes. Awai gonyan, manusia biasa, kaji kepada Al-Fatihah. Subhanallah walhamdulillah. Al-Fatihah. Allah nyuka. Uri boleh bilang. Masya Allah, penampakan belalai gajah yang ada di luar pintu masuk ke Goa Putri Pukes. Ini bukan polesan, ini wajahnya gajah. Ini merupakan pintu masuk menuju ke Goa Putri Pukes. Gading gajah, Masya Allah. Ini bukan polesan, tapi ini benaran. Ya, Bapak kita penjaga Goa Putri Pukes. Ini agak menyeramkan, penampakan gigi jin. Nah, anak kita semakin menyeramkan, semakin suka dengan keadaan seperti ini. Karena mungkin di siang hari juga ada bentuk tangan manusia, tangan raksasa. Ya, cuma 6 gigi daripada jin yang ada di Gua Putri Pukes ini. Ini kaki daripada hadapan Goa Putri Pukes. Nah, ini Putri Pukes, manusia jadi batu, Masya Allah. Manusia jadi batu hanya karena melanggar sumpah, melanggar nazar daripada orang tuanya. Katanya, nak, jika engkau nanti diantar ke tempat suamimu sebagai pengantin baru, maka janganlah pernah engkau menoleh ke belakang, nak. Tetapi apa yang terjadi di tengah perjalanan Putri Pukes ini kehujanan, hujan yang sangat deras, sehingga semua jamaah atau anggota pengantar darah baru menuju ke tempat
pengantin laki-laki harus berteduh di goa ini karena kehujanan yang sangat deras. Sehingga waktu berjalan hujannya reda. Ketika itulah para jamaah memanggil Putri Pukes untuk keluar dari goa. Tak tahu apa yang terlupakan oleh Putri Pukes, sehingga Putri Pukes menoleh ke belakang sebelum keluar. Sehingga yang terjadi, ya Masya Allah, Putri Pukes menjadi batu. Dan juga barang-barang bawaan Putri Pukes juga menjadi batu. Seperti ayam yang dia bawa, keris yang dia bawa, juga patung-patung yang dia bawa, semuanya menjadi batu. Inilah sebuah cerita, sebuah legenda yang diyakini oleh masyarakat di Takengon atau Gayo ini mengenai merupakan suatu kebenaran yang hakiki. Ini juga sebagai penampakan patung berhala yang disembah oleh orang Buddha atau orang Hindu pada masa itu. Dan juga tempat ini pernah dijadikan sebagai tempat untuk bertapa. Ya, sembari kami menikmati ke Gua Putri Pukes, kami mencoba untuk berenang di Laut Tawar karena Putri Pukes ini berada di samping Laut Tawar. Ya Masya Allah, indahnya Laut Tawar atau Lut Tawar. Masyarakat Gayo menyebutnya Lut Tawar, tapi saya lebih enak menyebutnya Laut Tawar. Anak-anak kami sedang menikmati pemandian gratis di Lut Tawar. Ya, kembali kita ke Goa Putri Pukes untuk menelusuri misteri-misteri yang ada di dalam Goa Putri Pukes. Tentunya misteri ini belum bisa kita pecahkan kebenarannya. Namun apa yang terjadi, masyarakat di sini mengakui kebenaran cerita ini. Bukan sebuah legenda, bukan cerita-cerita, bukan imajinasi, bukan asimilasi. Namun inilah saya mencoba kembali untuk menelusuri Putri Pukes ini. Tangan manusia yang ada di luar ini. Banyak penampakan-penampakan yang unik, penampakan-penampakan yang aneh-aneh di luar daripada Goa Putri Pukes. Nah, di bawahnya itu adalah Lut Tawar atau Laut Tawar. Kenapa disebut laut padahal dia airnya tawar? Begitulah, karena memang luas sekali muaranya, karena luas dan besar sekali. Hampir sekitaran 2 km dan juga 10 km persegi panjang. Ya, anak-anak kita di pintu Putri Pukes sedang duduk di tangan daripada tempat ini, Masya Allah.